Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Akbar, NIM 0401520005, Pendidikan Matematika, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, kuliah metode penelitian pendidikan kita akan membahas mengenai desain penelitian eksperimen. Nah, untuk macam-macam desain eksperimen ada 4, yaitu ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada factorial eksperimental, dan quasi-eksperimental. Untuk pre-eksperimental sendiri terdapat 3, yaitu one-shot case study, one group pretest post-test, instant comparison. Dan true eksperimental ada post-test only control design, dan pretest control group design. Lalu untuk quasi-eksperimental ada time series design dan non-equivalent control group design. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, untuk pre-experimental design atau non-design, dikatakan pre-experimental design karena desain itu belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam, yaitu one-shot case study, one group seperti yang tadi ada 3. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk one-shot case study, terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment atau perlakuan adalah sebagai variabel independen dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen. Contohnya, dari suatu penelitian akan meneliti mengenai pengaruh penggunaan aplikasi sikat EX terhadap produktivitas kerja dosen. Nah, untuk bentuk penelitiannya ada XO dengan X, lalu ada O. X-nya merupakan treatment, lalu O-nya merupakan hasil observasi. Nah, untuk alurnya ada dari perlakuan langsung ke efek dan ke kelompok studi. Dari efek langsung ke kelompok studi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada one group pretest post-test. Di sini tidak ada pretest. Maka pada desain one group pretest post-test design sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum perlakuan. Contoh, dalam satu penelitian akan meneliti tentang pengaruh penggunaan aplikasi SIAT terhadap prestasi kerja dosen. Nah, untuk bentuk penelitiannya ada O1, lalu ada perlakuan, lalu ada O2 merupakan post-testnya, O1 merupakan pretestnya. Nah, untuk pengaruhnya kita dapat dari O2 kurangi O1. Untuk alurnya ada kelompok studi dipretestkan terlebih dahulu, dikasih soal pretest, lalu dikasih perlakuan, lalu dilihat efeknya, lalu dilakukan post-test lagi untuk dilihat apakah ada pengaruh seperti itu. Untuk yang ketiga adalah instant group comparison. Di sini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi 2, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan. Nah, untuk bentuk eksperimennya ada perlakuan, lalu ada hasil pengukurannya. Untuk O1 itu hasil setelah setengah kelompok yang diberi perlakuan, untuk O2-nya setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Untuk pengaruhnya dapat di antara O1 dan O2. Untuk alurnya ada kelompok studi 1 dan 2. Nah, ini dibagi 2. Untuk kelompok 1 diberi perlakuan dan kelompok 2 tidak diberi perlakuan. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya seperti itu. Selanjutnya untuk true eksperimental, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimental adalah
bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Yang pertama adalah penugasan random, lalu ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen dan kontrol ini dilakukan pretest. Nah, bedanya di sini untuk kelompok eksperimen dilakukan intervensi atau perlakuan khusus. Nah, lalu setelah itu untuk kelompok eksperimen dicari post-testnya atau hasil post-testnya. Lalu untuk kelompok kontrol juga sama, pretest dan post-test, akan tapi tidak diberi perlakuan. Itu. Nah, untuk jenis-jenisnya dari true eksperimental ada post-test only control design. Yang pertama, terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Nah, pengaruh adanya perlakuan treatment adalah O1 dibanding dengan O2. Di sini ada kelompok dipilih secara random, lalu yang pertama diberi perlakuan dan yang kedua tidak diberi perlakuan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada pretest post-test control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik, kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah dari O2 O1 kita dapat lihat dari alurnya, contohnya dari kelompok random dibeli pretest, lalu yang kelompok pertama dibeli perlakuan menghasilkan post-test di O2. Yang ini juga sama, maaf, ini adalah O3. Dari kelompok 2 ini diberi pretest, lalu diberikan post-test untuk O4, akan tetapi di sini tidak diberi perlakuan untuk yang kelompok kedua. Lalu dari ini dibandingkan antara kelompok pertama dan kelompok kedua hasilnya. Selanjutnya ada factorial design. Nah, desain faktorial di sini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan, variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi, O1, O3, O5, dan O7. Dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur pengobatan baru terhadap kepuasan pelayanan pada pasien. Untuk dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Untuk laki-laki variabelnya Y1 dan untuk wanita variabelnya Y2. Yang selanjutnya adalah ada kuasi eksperimental. Di dalam kuasi eksperimental, bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai banyak kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengkontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design, quasi-experimental design. Digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan pada penelitian. Untuk jenis-jenisnya ada time series design. Di time series ini penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap satu kelompok dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan satu atau lebih intervensi. Yang kedua ada non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Contohnya dilakukan penelitian untuk
mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan dosen. Nah, terima kasih telah menyimak. Saya Fani Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.